له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب بيان معنى لا إله إلا الله Tauhidul Uluhiyah. Bab penjelasan terkait dengan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah inti dari tauhid al-uluhiyah. Apa tauhid al-uluhiyah? Apa itu tauhid al-uluhiyah? Aman. Apa tauhid al-uluhiyah? Hah? Apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Masya Allah. Ahsan tabarakallahu fiik. Tauhid al-uluhiyah adalah mengifradkan, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Apa maknanya? Maknanya dia menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadah. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesembahan tersebut adalah batil. Tidak layak disembah. Kenapa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak disembah? Jawabannya, dikarenakan pada mereka tidak ada rububiyah. Karena pada mereka tidak punya kemampuan untuk mencipta, untuk menghidupkan, untuk mematikan, dan tidak punya kemampuan untuk mengatur alam semesta. Mereka tidak mendengar doa orang yang meminta kepada mereka. La yasma'u du'a. Mereka tidak mendengar doanya orang-orang yang meminta kepada mereka. Juga mereka tidak bisa mengabulkan, tidak bisa memberi. Bahkan sekelasnya, selevelnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang semisalnya, mereka kalau mau minta-minta kepada Allah Azza wa Jalla, mereka meyakini yang memberi, mencipta, mengatur alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla. Terbukti di zaman dahulu ketika Abraha dan gajahnya serta pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah, datang Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kita Muhammad SAW. Abraha mengatakan, kenapa engkau datang ke sini? Kata Abdul Muttalib, aku ke sini untuk mengambil onta-ontaku. Amal Ka'bah falah Rabb. Adapun Ka'bah dia memiliki Rabb, memiliki pemilik tersendiri. Nanti yang akan melindungi Ka'bah adalah dia, pemilik Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, an Tariq ibni Ashyam al-Ashja'i, dari Tariq ibnu Ashyam al-Ashja'i radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, serta mengingkari, mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah, maka haram hartanya untuk diambil, haram darahnya untuk ditumpahkan, adapun hisabnya nanti, urusannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Hah? La ma'buda bihaqqin illallah, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Jangan antum anggap sepele ya makna seperti ini. Menjawab seperti ini yang menjawabkan anak dulu. Di antara sebabnya anak dapat kitab, anak minta kitab depan Masjidil Haram. Ditanya, karena kitab itu tidak diberikan kecuali orang yang betul-betul punya kemampuan. Kasihnya buku-buku terjemahan Indonesia itu. Anak bilang, anak tidak mau yang kayak ini. Anak bilang, anak butuh kitab Arab. Dia tanya, ma ma'na la ilaha illallah. Awalnya dia tanya, aina Allah? Qultu fis sama. Mad dalil ala dzalik? Anak jawab, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ma ma'na istawa? Anak jawab, qala Ibnu Qayyim, istawa bima'na 'ala wa istaqarra wa irtafa'a wa sa'ida. Ma ma'na la ilaha illallah? Anak jawab, la ma'budu bihaqqin illallah. Mad dalil ala dzalik?
Qauluhu ta'ala, ana jawab, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Sudah sama dia kasihnya. Ada orang Jazair. Nah, awalnya gitu, awalnya sejarahnya anak keluar dari Masjidil Haram, ketemu orang Jazair ngobrol. Masya Allah. Dia bilang, "Antas Salafi?" "Na'am." "Min ant?" "Min Jazair," katanya. Nah, ngobrol. Ya disebutkan, anak ngomong, "Antum kenal Masyayikh fulan fulan fulan." Disebutin sama dia. Ana darastu inda Syekh Al-Azhar Sunaiqara. Ana surti katanya, polisi. Nah, tapi ana kajian sama Syekh Al-Azhar Sunaiqara. Ana bilang, "Masya Allah." Beliau pernah datang ke Indonesia, ana bilang. Dia bilang, "Ada di sana pembagian kita." Nah, yang bagikan waktu itu anak dari Syekh Muhammad Jamil Zaini. Namanya Syekh Faruq. Itu anak kenal sama beliau. Terus beliau tanya, anak nanya, "Mana kitab Syekh?" Anak bilang, "Kasihnya buku terjemahan Indonesia, zikir-zikir." Bukan, enggak, ini kata anak. Syekh, anak bilang, "Ana mudarris khatib di Indonesia." Terus ada kitab Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih, kasih. "Ma makna la ilaha illallah?" Ana jawab, "La ma'buda bihaqqin illallah." "Ma dalil ala dzalik?" Qauluhu ta'ala, ana jawab, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa annama yad'una min dunihi al-batil." Terus tanya istiwa tadi dan kasih sama dia. Yang satu tadi orang Jazair gitu. Anta qalib, anta khatib, la, ana surti katanya. Lakin ana darastu inda Syekh Al-Azhar Sunaiqara. Terus dia bilang, ada Syekh Faruq ini tadi. Iqra. Suruh baca sama dia. Benar bacaannya. Ya. Sesuai apa namanya? Nahwu sorofnya. Benar. Dikasihlah kami satu-satu. Sehingga dalil itu ikhwan, belajar itu ya nggak mesti resmi, formal dimanapun. Asal antum apa? Sebenarnya kalau mau bilang yang formal ya di masjid ini formal, ya benar. Makanya kalau belajar ya didengarkan, disimak, dalilnya dihafalkan. Jangan banyak ngelamun, belajar. Kata penulis buku ini, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Qadhi, "Ma'na la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah." Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Sebagian orang menyebutkan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah fil wujud illallah. Ya, ini diantaranya disebutkan oleh penulis kitab Safinatun Najah, ya, Syekh Salim itu Al-Hadrami. Namun sebagian masyayikh, para ulama mengatakan tidak perlu untuk fil wujudnya. Wa ghairullahi in ubida fa bi batilin. Selain Allah, kalau dia disembah itu sesembahan yang batil. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Demikianlah dia Allah Subhanahu wa taala al-haq. Wa annahu yuhyil mauta. Dia Allah menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Maha mampu terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan makhluk yang mati. Diingatkan, disebutkan dalam ayat ini. Lihat kalau kita perhatikan sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Demikian juga disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Tathhirul I'tiqad. Yang namanya dalam Al-Qur'an banyak sekali kita jumpai, ya. Ada bentuk penekanan, penetapan al-uluhiyah dengan membawakan dalil-dalil ar-rububiyah. Banyak kita jumpai dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang al-uluhiyah dengan menyebutkan perkara rububiyah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengingatkan bahwasannya konsekuensi dari rububiyah adalah uluhiyah. Seperti ayat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Dialah Allah sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadai, yang berhak untuk dimintai, yang berhak untuk dijadikan harapan.
Apa alasannya? Kenapa Allah berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi? Alasannya wa annahu yuhyil mauta. Karena dia Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Manusia yang sudah mati terkubur dalam tanah mampu dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mampu menghidupkan yang mati? Tidak ada yang mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tak seorang pun di alam semesta yang mampu menghidupkan makhluk yang mati kecuali Allah Azza wa Jalla. Ibrahim alaihissalam ketika memanggil burung-burung yang sudah dipotong, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang sakit, ya, bisa menghidupkan orang yang mati juga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, ada ayat ya yang menyebutkan Isa bisa menghidupkan orang mati kan? Ya, di mana ayatnya? Dalam Al-Imran itu kalau salah. Wa uhyil mauta biiznillah. Ya enggak? Seperti itu. Itu semua terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Allah mampu untuk mencipta sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Dan Allah Azza wa Jalla sangat mampu mencipta, menghidupkan sesuatu yang dulunya ada kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Maha mampu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qudratullah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ingat ya, dzalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Ya, subhanallah. Kemudian walaha ruknani nafyun wa isbatun. Tauhid uluhiyah yaitu kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, nafyun wa isbatun, penafian dan isbat. Fannafyu fi qawli la ilaha, nafyu ada pada ucapan la ilaha, kama fi qawlihi sebagaimana pada sabda Nabi SAW, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wal isbat fi qawli illallah, sedangkan isbat pada qaul illallah. Ingat baik-baik, kalimat la ilaha illallah ada berapa rukun? Gani? Ada berapa belakang? Kalimat la ilaha illallah ada berapa rukun? Ada dua. Yang pertama an-nafyu, peniadaan. Yang kedua al-isbat, penetapan. Jelas? Pada kalimat la ilaha itu nafyu, peniadaan. Apa artinya? Tidak ada sesembahan, meniadakan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wal isbat illallah, menetapkan bahwasanya satu-satunya sesembahan yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Wa syurutuha sab'atun, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah ada 7. Rukun kalimat la ilaha illallah ada berapa? 2. An-nafyu wal isbat. Adapun syaratnya ada 7. Nazamaha Hafidz Hakami fi Sulamil Usul. Ya, dinazam ya bait-bait syairnya oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Hafidz Hakami, seorang alim meninggal dunia dalam kondisi umur masih muda, 35 tahun. Umur anak 38. Ya, beliau 35 meninggal dunia. Seorang alim. Ya, Syekh Hafidz Hakami. Ya, banyak karya tulis beliau seperti A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Yang ma'ruf terkenal apa? Ma'arijul Qabul. Ya, syarah Sulamul Wusul. Sulamul Wusul itu ikhwan manzumah. Manzumah bait-bait. Alhamdulillah sudah pernah kita pelajari di sini di Darul Hadis ini. Kitab tersebut mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, Masya Allah ya, kalau antum bisa menghafalkannya ya, selama antum mondok di Darul Hadis ini bisa menghafalnya, temui anak kasih uang 500.000. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wa sidqu wal ikhlasu wal mahabbah wa waffaqakallahu lima ahabbah. Al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad, ilmu, yakin, qabul, inqiyad. Fadri ma aqul, ketahuilah apa yang aku ucapkan. As-sidqu wal ikhlas wal mahabbah. 6. Ya enggak?
7 benar ya. Al-ilmu wal yakin wal qabul wal inqiyad, as-sidq wal ikhlasu wal mahabbah. Waffaqakallahu lima ahabbah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada engkau terhadap apa yang Dia cintai. Atau bait yang lain, ana hafal yang lainnya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulillah wa zida thaminuha al-kufranu minka minal asya'i qad ulliha. Fahadzal hadis fihi bayanu makna la ilaha illallah. Hadis ini menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Wali syekhina wa walidina al-allama Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah risalatun mufidatun jiddan fi bayani la ilaha illallah wa ma yata'allaqu biha. Sammaha la ilaha illallah syurutuha wa arkanuha faraji'ha in syi'ta wali 'alaiha syarhun yassarallahu itmamahu. Kata beliau, guru kami, orang tua kami, Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah, punya risalah yang sangat berfaedah di dalam penjelasan atau tentang penjelasan makna la ilaha illallah. Dikasih judul la ilaha illallah syurutuha wa arkanuha. Silakan engkau merujuk ke sana kalau engkau mau. Aku, kata beliau, kata penulis ini Syekh Abdul Karim Al-Qadhi, punya syarah katanya. Syekhuna Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah merupakan teman Syekh Muqbil dalam berdakwah. Beliau adalah teman Syekh Muqbil ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah di dalam berdakwah. Subhanallah ya ikhwan, diceritakan oleh salah seorang sebagian masyayikh ya, pernah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi berdakwah, tidak ada yang mendengar kajian pada waktu itu. Hadar, semua habis sholat orang pergi, Syekh tetap menyampaikan ilmu. Bainal maghrib wal isya, ba'dal isya, Syekh yang ikut tadi temannya bertanya, dia yang jawab. Subhanallah. Coba kalau kita pulang aja nggak ada orang yang dengar ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi, dulu Syekhuna Abdurrahman betul-betul menghormati, mengihtiram beliau. Seluruh masyayikh Yaman menyebutnya al-walid, al-allama. Itu kalau beliau dulu muhadarah di Fuse itu penuh, full ya, full. Itu luar biasa ramainya, padat, mau sholat aja kita susah waktu itu. Meninggal beliau rahimahullah di Jeddah ya, tidak jauh lah duluan beliau dari Syekh Abdurrahman Al-Adani. Meninggal beliau sakit. Beliau adalah murid Syekh Muqbil, termasuk murid senior Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i. Bahkan orang yang pertama kali berjumpa dengan Syekh Muqbil dari murid-murid Syekh Muqbil yang mendapat wasiat ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi sudah berjumpa di Saudi Arabia dengan Syekh Muqbil, luar biasa, al-Wusab ya, Hudaidah. Di sana ada markisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi, ada wasiat dan ada syarahnya. Karena kepikir untuk mengajarkan itu kitab tapi terlalu panjang ya, mungkin di waktu lain akan kita ajarkan syarah wasiat dari Syekh al-Wasabi. Banyak ulama dari negeri Hudaidah ya, Hudaidah, ada Syekh Muhammad Al-Izzi, ada Syekh Fadil Al-Wasabi, ada Syekh Muhammad Ibn Abdullah Aba Musa, dan masyayikh yang lainnya ya. Dulu ketika umroh di Oktober tahun dulu ya, jumpalah anak sama namanya Syekh Fadil Al-Wasabi, namanya Fadil Al-Wasabi, murid Syekh Muhammad bin Abdul Al-Wasabi. Cara nyampaikannya, gayanya mirip sekali dengan beliau Syekh rahimahullah ya. Syekh Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah, sosok betul-betul sosok pengajar, mudarris, dan juga bapak ya ikhwan. Anda tidak bisa bercerita panjang lebar bagaimana sosok perjuangan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah berdakwah di Yaman, kecuali kalau antum melihat langsung apa yang terjadi di Yaman. Bagaimana sosok Syekh Muqbil rahimahullah mendidik murid-murid beliau. Tidak ada internet di sana, tidak ada listrik di Damaj, dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada. Namun lihat, Damaj, negeri yang dulu terbelakang, terisolir ya, perkampungan,
Tapi sebagaimana kata Syekh Salim Al-Khouhi, ya, hidup ilmu itu tuhyil bilad. Ilmu itu bisa menghidupkan negeri. Kata beliau, lihat Fiush, Sahara, gurun pasir. Tidak ada pemukiman pada waktu itu. Sebelum berdirinya Darul Hadis, Markaz Darul Hadis Fiush, itu tanah kosong, pasir semuanya. Tapi karena ada ilmu di sana, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan antum, berapa masjid di Darul Hadis Fiush? Total saat ini ada 15 masjid milik Ahlus Sunnah bertebaran. Ya. Bagaimana juga hasil dakwanya didikan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, januban wa syamalan di negeri Yaman. Hampir setiap min manatik al-Yamaniyah, setiap wilayah dari negeri Yaman didapati markaz Ahlus Sunnah, didapati dakwah Ahlus Sunnah. Sesuatu yang tidak tergambar, tidak terpikirkan oleh Syekh rahimahullah sebelumnya. Bagaimana tatkala seseorang yang berdakwah di tengah-tengah lingkungan berpemahaman Syiah Rafidhah Zaidiyah di Yaman Utara, Yamanul A'la mereka nyebutnya, sedangkan Yamanul Asfal, Aden, Hadramaut dan yang semisalnya dikuasai oleh Sufiyah. Namun subhanallah, dakwah Ahlus Sunnah bisa-bisa tersebar. Apa yang terjadi? Ya, antum bisa melihat thimar dakwah Ahlus Sunnah di negeri Yaman. Bukan saja di negeri Yaman, bisa dirasakan di Indonesia. Ya, kita tidak menafikan adanya kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang belajar di tempat lain. Namun kebaikan-kebaikan yang juga layak kita syukuri adalah mereka para masyayikh kita yang mendakwakan dakwah Ahlus Sunnah di negeri Yaman. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala punya kitab buku yang masyhur, yaitu Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid. Kemudian beda ya, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi, itu di Yaman. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, itu penulis kitab Tauhid, ya. Kemudian adapun makna wa kafara bima yu'badu min dunillah disebutkan di sini di ta'liq nomor di halaman 17 itu, qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi fi kitab Tauhid ba'da dzikri hadzal hadits wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ini termasuk perkara yang paling agung dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dami wal mal. Karena Nabi SAW tidak menjadikan semata-mata berlafaz dengan kalimat la ilaha illallah sudah bisa menjaga darah dan harta. Bal wala ma'rifah ma'naha ma'alafdiha. Dan juga Nabi SAW tidak menjadikan semata-mata kenal makna tapi tanpa melafadzkan. Bal walal iqrar bidzalik, bahkan tidak pula Rasul membiarkan tanpa ada ikrar. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah, bahkan Rasul tidak membiarkan semata-mata dia tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Bal la yahrum maluhu wa damu hatta yudhif ila dzalikal kufra bima yu'adu min dunillah. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak dinyatakan haram harta darah dia sampai dia menambahkan pada kalimat la ilaha illallah dengan makna wa kafara bima yu'badu min dunillah. Fa in syakka au tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damuhu. Kalau seandainya dia ragu ini layak disembah atau tidak ya selain Allah Azza Wajalla, atau tawakuf, boleh tidak nyembah Isa, aku tidak berani mengatakan boleh atau tidak. Ini saja dikatakan apa? Belum dikatakan terjaga darah dan hartanya. Ya ikhwan, ada diceritakan oleh salah seorang ustad, dia punya santri luar biasa ikhwan, murtad. Diskusi piawe pakai ana dan antum. Na'udzubillah. Ya, antum jangan kira kita di akhir zaman. Di akhir zaman ini adalah zaman yang kata Nabi SAW, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu terkadang menjual agamanya dengan bagian dunia yang sedikit. Na'udzubillah. Naktafi bihadzal qadar.